Gue setuju. Rumah tangga emang butuh kejutan sih. Ya, biar ada bumbu-bumbunya gitu. Tapi kalau kejutannya bikin deg-degan dan jantungan gitu, bisa berabe tuh. Kejutan itu penting, tapi yang positif aja. Jangan bikin masalah. Apa? Simpenan ya? Wah, pasti bagus tuh. Kalau simpenan. Kesayangan pasti kan? Wah, jadi nggak sabar nih. Saya pengen kasih mahar. Simpenan. Kesayangan. Ngomongin siapa sih? Iya siap. Pokoknya dijaga ya. Ntar saya ke situ. Yuk. Mas. Ah. Tehnya? Teh. Oh, tadi Papa pesan ya? Iya. Hampir lupa. Minum dulu. Makasih ya, sayang. Papa mau keluar dulu sebentar ya? Mau kemana? Pokoknya sebentar. Nggak jauh, nggak lama. Ya? Ya iya tapi kan baru minum tehnya. Ya nggak apa-apa, ada urusan. Ya? Iya urusan apaan? Cuma, ya, pokoknya nggak penting lah. Ya? Ya? Aneh banget. Ini kayaknya harus diikutin nih. Udah berapa kali nih dia kayak gini nih. Eh, Mantap, Pak. Mas, sini. Tolongin gue, gue lagi butuh bantuan lo. ada apa sih Mbak Lina? Iya, kita ikutin laki gua, tapi jangan sampai dia sadar kalau kita ngikutin dia. Ngapain ngikutin laki lo? Aduh, jangan nanya-nanya dulu deh. Pokoknya ini penting banget. Gua itu udah 4 kali digini sama dia. Udah, yuk buruan. Yaudah cepetan naik. Ayo, buru. Ayo, cepetan. Buruan. Kadang kejutan rumah tangga orang itu bisa bikin orang lain terkejut juga. Gue tiba-tiba disuruh ikutin suaminya. Kan jadi gue was-was sendiri. Takut suaminya berpikir gue bersekongkol sama istrinya. Kan kalau begitu gue ini jadi puyeng. Mbak, laki lu mau kemana tuh? Buru-buru banget. Mana gua tahu. Tapi tadi di telepon gua tuh sempet denger dia itu ngomongin simpanan-simpanan gitu. Waduh, simpanan. Nggak salah dengar gue. Ya iya, makanya gua tuh mau ngikutin dia. Tapi lu hati-hati ya, jangan sampai dia tahu kalau kita tuh lagi ngikutin dia. Ih, semua laki tuh sama aja ya. Apa sih Mbak? Loh, licik tahu nggak? Beda lah gue. Sama aja. Gue setia, enak aja. Sama aja, lu kan juga laki. Ya enggak lah. Pasti sama. Waduh, Mbak. Ya. Laki lu kemana? Ya, Ngilangnya cepet banget. buru. Kejar. Ya, lu jangan sampai ketinggalan laki gue. Apa gue bilang? Kabur kan dia? Gue udah yakin nih, pasti nih ketemu nih dia sama perempuan itu nih. Tenang aja Mbak. Dia nggak jauh-jauh dari sini. Awas aja lu, kalau sampai nih gue ketemu sama dia sama perempuan nih, lu juga kena gue cubit. Waduh. Udah, cepetan cari ya. Ya. Waduh. Dia pakai beli pisang. Lihat, dia tuh beli pisang pasti buat nyenangin tuh perempuan. Mbak, dia cuma buat beli buah doang. Tuh, lo lihat tuh, toko buah. Mana ada toko buah punya simpenan. Lu mah bego banget deh bang. Yang namanya cowok licik itu, buah juga bisa buat nyenengin perempuannya.
Buah buat simpenan. Ide laki lo keren juga, Mbak. Aduh, lu lagi kesel nih. Jangan. Canda lu mah. Insting istri itu cepet banget. Kayak detektif. Suaminya beli apa aja, pasti langsung disambung-sambungin sama wanita idaman lain. Mau beli buah, beli baju, pasti ada kaitannya sama pelakor. Ya, gue sih cuma bisa bengong aja sih. Kagum gue sama skill mereka. No, lu lihat. Dia sengaja kan naruh tuh motor di situ. Dia tuh pasti mau ngilangin barang bukti biar nggak ketahuan kalau dia tuh lagi di rumah tuh pelakor. Waduh, Mbak, lu mana tahu? Sampai tahu tuh motornya lagi rusak. Wajar aja lah. Wajar apaan sih? Itu tuh alibinya dia doang. Laki tuh licik. Laki tuh pintar tau nggak bikin skenario. Udah, lu tunggu sini dulu. Gua mau dengerin dia ngobrol apaan. Bukan, bener. Dia punya simpenan lagi. Benar nih, gue dibohongin lagi sama dia. Mas, jalan mas. Saya udah telat banget nih. Ayo mas. Mas, Mas, lu ngapain? Ini motor gue. Turun. Mbak, ini ojol saya udah pesan duluan loh. mas, maaf ya Mas ya. Ini penumpang saya. Dia udah dari tadi. Ya, Mas ya, maaf Mas. Ya udah, siapa talent ojol yang itu? Saya sama mas aja. Ayo mas, pergi mas. Ayo mas. Saya udah telat banget nih. Turun kan? Mbak jangan egois dong. Saya kan udah pesan duluan. Lu yang turun. Ngapain lu naik motor gua? Udah. Sabar. Mbak, Mas, sabar ya Mas. Mbak, maaf. Tenang. Mas, maaf. Ini penumpang saya. Dia udah dari tadi. Motor saya udah disewa, Mas. Maaf ya. Ya. Dasar belum sekarang urusan saya. Baperan orangnya. Drama banget. Udah yuk. Kita lanjut. Nih, pakai helm dulu, pakai helm. Itu pasti rumah perempuannya. Udah cepetan kita gedebak aja. Mbak, sabar dulu. Jangan salah paham. Salah paham apaan sih bang? Itu kan udah jelas dia lagi ngobrol. Ayo cepetan. Oh gitu. Iya. Yang penting nggak pernah turun mesin pak. Belum pernah jatuh juga kan? Belum punya lah. Soalnya pak, saya beli motor ini buat istri saya pak. Buat nyenengin dia. Kan motor yang di rumah yang udah lama itu mogok-mogok dulu. Kan kesian kalau ke pasar. Kalau pakai ini kan enak, jadi nyaman, ya nggak? Iya. Oh, ternyata laki gue beliin motor buat gua bang. Ya ampun, gue udah curiga sama dia. Yaudah, yuk. Mama? Kok Mama ada di sini ngapain mah? Maafin mama ya pak. Mama udah curiga sama papa. Mama kira papa selingkuh. Selingkuh? Mah, papa tuh beli motor ini khusus buat mama, kasih surprise mama biar mama seneng.
Udah nyiapin semuanya nih buat mama nih. Habis, Papa ditelepon ngomongnya simpanan-simpanan. Simpenan lagi. Nih simpenannya nih, buat mama seneng. Jangan mulu. Suami buat bikin seneng aja dibuntutin. Nah, ini baru surprise. Makanya Mbak, jangan banyak drama-drama mulu. Oh, dengerin. Ya udah deh, kalau gitu Mama minta maaf. Maafin Mama ya, Pak. Mas, makasih ya Mas ya. Ya. Pak, makasih ya. Insting seorang istri itu bolehlah tinggi, kadang bisa bikin kita kaget, curiga yang tiba-tiba muncul. Ya, daripada salah duga dan kesel sendiri, ya mendingan tanya baik-baik. Suaminya baik banget, sampai-sampai dia beliin buat istrinya. Taunya malah dicurigai. Kadang kita harus punya komunikasi yang baik, biar nggak salah paham. Makhluk halus itu suka mengganggu manusia. Kadang bikin kita tersesat ke jalan yang salah. Dia juga ingin menyampaikan sesuatu, tapi outfitnya itu loh, bikin kita kaget. Saya pernah alamin pas waktu antar customer. Titiknya benar. Nggak ada siapa-siapa. Orangnya mana ya? Mbak Maya ya? Kok bawa motor? Iya bang, jadi gini bang, saya takut buat pulang sendiri bang. Jadi saya minta tolong ya bang, anterin saya pulang sampai rumah. Mau kan? Jadi saya ngawal Mbak. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah Mbak. Ya udah, abang duluan, nanti saya ikutin dari belakang ya. Ayo Mbak. Tapi abang jangan ngebut-ngebut ya. Iya Mbak, Mbaknya di belakang. Ayo Mbak. Beneran kuburan lagi. Pantesan Mbak Maya takut. Mbak Maya masih di belakang nggak? Mbak Maya, jangan sampai ketinggalan ya. Iya bang. Jangan-jangan. Ini cuma kuburan. Ya Tuhan. Aduh. Cepet dong sampai. Takut nih. Beneran merinding. Mbak Maya, ayo. Jujur, saya benar-benar merinding lewat kuburan itu. Mana jalanannya sepi, gelap, bikin jantung saya berdetuk kenceng. Saya sih pengen jalannya cepet, tapi kan saya nggak bisa tinggalin customer saya, Maya. Jadi motor saya ya saya pelanin, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Mbak Maya ngeliat nggak? Apaan sih bang? Itu, Ada apa? takut. Mbak Maya, ayo. Soalnya jalanan di kuburan itu nggak ada ujungnya, berputar di situ-situ aja.
bikin saya tuh takut. Pas di pertengahan jalan ada sosok hantu, itu yang bikin saya kaget. Ayo Mbak Maya. Di belakang tadi ya? Nggak ada. Loh, kok nggak ada Mbak Maya? Siapa tadi? Ini beneran, aku ditinggal sendirian di sini. Mbak Maya! Mbak! Mbak! Ih, serem loh ini. Ini kuburan. Ih, merinding beneran loh ini. Tuh nggak bohong. Ih. Masa aku sendirian? Aduh. 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 Mimpi apa semalam? Aduh. Gimana ya? Pas saya lihat, kok kayak Maya ya? Wajahnya serem. Terus saya jatuh dan saya nggak sadarkan diri. Setan! Ah! Tenang, siapa? Tenang, tenang, tenang. Siapa? Tenang. Kamu baik-baik saja. Tadi kamu pingsan di jalan itu. Apa yang terjadi? Di mana Maya? Maya! 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 Maya? Iya Pak. Jadi kamu ketemu sama Maya? Iya Pak. Sebenarnya nggak ada orang yang berani melewati jalan kuburan. Dulu pernah ada kejadian, tapi sudah lama sekali. Maya kecelakaan di jalan itu. Karena suasana sepi, tidak ada orang yang menolongnya. Sewaktu diketemukan, dia sudah meninggal dunia. Meninggal? Iya. Maksudnya di belakang sana ada yang kecelakaan terus meninggal? Tunggu. Maksudnya Maya sudah meninggal? Tadi dia minta anterin saya Pak. Dia di belakang saya Pak. Minta anterin pulang ke rumahnya. Dia selalu penasaran, selalu minta diantar pulang ke rumahnya, tapi tidak pernah sampai ke rumahnya. Astagfirullahaladzim. Jadi yang aku lihat dari tadi tidak nyata. Dia bukan manusia. Jadi banyak orang yang sudah mengalami kejadian yang seperti kamu alami malam ini. Terus harus bagaimana Pak? Kamu bisa istirahat di sini. Kalau sudah kuat, kamu bisa pulang. Bapak jangan ngasal deh. Masa ya ditinggal di sini sendiri? Ini kuburan, Bapak jangan ngaco deh. Tenang. Saya sudah tenang loh Pak. Tenang. Orang udah meninggal. Tenang. Yang tumpangin saya itu udah meninggal Pak. Bapak udah cerita kayak gitu ya saya takut Pak. Terus Bapak suruh nunggu saya di sini. Ngaco Bapak, tenang ah. Apaan lagi? Tenang. Mau cabut, tenang terus. Bapak aja yang tenang sini. Kadang yang kita lihat belum tentu nyata. Jadi hargai orang sekitar kita. Kita juga nggak tahu kapan kita harus mengucapkan selamat tinggal.
Ingat, setiap perjalanan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, hati-hati di jalan dan jaga diri kalian. Jadi, jangan sampai ada yang terjebak seperti saya. Waktu itu ada anak tetangga namanya Dina. Dia minta tolong sama gue buat nyariin ayamnya yang hilang. Gue pikir sih gampang ya. Ya paling muter-muter komplek bakalan ketemu. Ternyata nggak semua itu soal ayam ini. Kok ayam Dina nggak pulang-pulang sih, Mah? Kan kesian dia. Mungkin Lolinya lagi nyasar tempat lain. Ma, kalau Loli nggak balik gimana? Kan itu satu-satunya hadiah dari kakek. Dina sayang banget sama Loli. Loli pasti balik, sayang. Sekarang coba kamu cari di jalan-jalan yang ada di depan. Mungkin dia ada di sana. Ya, Ma. Loli, kamu di mana sih, Loli? Loli, kamu di mana? Loli, kamu di mana sih? Loli, kamu di mana sih? Dina, lagi ngapain? Aku lagi nyari Loli, Bang. Loli dari semalam hilang, gak ketemu-temu. Loli itu siapa? Loli itu ayam aku. Dari kapan hilangnya? Dari kemarin, Bang. Dari kemarin kok sekarang nyarinya? Udah, Bang, udah dicari-cari, gak ketemu, Bang. Ya udah, abang bantu ya, cari ya. Bang. Ya udah yuk, Bang, please ya. Dina sayang banget sama ayam itu, Bang. Ya udah, yuk, abang bantu cari. Ayo. Dina, ayam Dina yang hilang itu ayamnya yang gimana sih? Ayam Dina itu spesial, Bang. Spesial. Spesialnya itu yang kayak gimana? Abang nggak ngerti. Ayam itu hadiah dari kakek. Pas Dina ulang tahun kemarin, kata kakek, Dina biar ada temennya di rumah. Oh gitu. Ya udah, sekarang kita cari ya ayam Dina. Siapa tahu ayam Dina nggak jauh larinya dari sini. Bang, abang cari di sana, Dina cari di situ. Ya udah, Dina sebelah sana, abang sebelah situ. Iya, Ya. Bang. Ya. Loli, kamu di mana sih? Loli. 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 Ketemu gak, Bang, ayam saya Loli? Nggak ketemu, Din. Abang udah nyari sebelah sono. Loli nggak ketemu juga. Ya udah deh, Bang, kita cari ke tempat lain aja yuk. Ya udah. Kita kan kita cari di sini, Bang. Iya, Din. Loli. Loli, kamu di mana, Loli? Loli. 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 Hei, pada ngapain di sini? Kita kesini mau nyari ayam, Bu. Nyari ayam. Di sini nggak ada ayam. Siapa tahu ayam kita nyasar ke kolong mobil Ibu, makanya saya cari ke sini. Gimana deh kalau kayak gitu? Maaf, Bu ya. Yuk. Din. Bang, berhenti, Bang. Hah? Kenapa berhenti? Kayak ada suara ayam aku, Bang, Loli. Mana? Abang nggak denger? Ada, Bang, tadi. Coba. Suaranya di mana? Ada di sekatan sini, Bang. Coba tunjukin ke Abang. Saya ada di sini deh, Bang. Coba, Loli di situ. Cari. Ntar Abang nyusul. Ya. Loli. Loli, kamu di mana?
Wali. Wali, kamu di mana, Wali? Kamu di mana, Wali? Sih, tadi gua nggak dengar suara ayam. Tadi perasaan di sini, Bang. Dina yakin suaranya di sini? Iya, Bang. Gua udah nyari ya, kemana-mana. Ke rumah tetangga, ke kolong mobil, ke semak-semak. Itu ayam nggak ketemu juga. Ini nih, Bang, ayam Dina. Yang bener, Din? Iya. Yang ini? Iya. Oh. Alhamdulillah ya ketemu. Ini ayam saya, jangan sembarangan ambil ya. Tapi, Bu, ini ayam Dina. Nggak bisa, ini ayam suami saya. Ini kandang saya. Jangan bikin masalah ya kalian berdua. Bu, kita kesini nggak cari masalah kok, Bu. Kita datang ke sini kan baik-baik, Bu. Mungkin anak ini bener, Bu. Itu ayamnya dia. Buktinya aja dia apal, Bu. Nggak bisa. Ini ayam kesayangan suami saya. Bu, Ibu nggak kasihan apa, Bu? Ini kan anak kecil, Bu. Dia sayang bener, Bu, sama itu ayam. Hadiah dari kakeknya. Terus, siapa yang ngasih izin kalian ke sini? Hah? Bikin masalah aja kalian. Pergi kalian. Kalau enggak, saya akan teriakin maling nih. Jangan, Bu. Kita orang baik-baik, Bu. Sabar, sabar. Pergi. Bikin masalah aja. Kita pulang aja yuk. Kita bilang sama Mama. Ya. Yuk. Mari, Bu. Ma, ayamnya ada, Ma. Diambil orang. Kandangnya di sana, Ma. Cari gara-gara nih orang sama anak saya. Gak ada satu orang pun yang bisa mengambil barang anak saya. Ini harus dibereskan sekarang juga. Di mana rumahnya? Di sana, Ma. Tapi kata ibu itu ayam suaminya. Dina, kamu tenang. Kalau itu memang ayam kamu, kita bakal ambil itu ayam. Gak ada yang bisa lawan kita. Lihat aja nanti. Ayo kita ke sana. Ya, Ma. Nih, Ibu lihat nih. Ini ayamnya Dina. Ini ada tandanya. Ayam kesayangan dia ini. Bisa, ini ayam suami saya. Gimana sih ibu nih? Ibu lihat, ini tanda ayam Dina. Ayam yang lain nggak ada kayak gini. Mungkin ini ayam suami saya. Udah saya rawat lama. Mana mungkin ini ayam anak lu? Sini. Ayam Dina, Ibu. Ih, Ibu tinggal ngaku-ngaku. Gak bisa, Nggak ada, ya. Ibu. Ini Dina, ayam Dina nih. Wali. Oh, ya kan bener. Iya. Oh, Ibu mah ngaku-ngaku. Siapa? Iya. Itu ayam saya. Tuh, itu ayam Ibu itu kali. Ya Dina, ternyata itu memang ayam Dina. Mirip. Kan udah dibilangin dari tadi nih ada tandanya. Maafin ibu ya. Gak apa-apa, Ibu. Ya udah, Bu. Permisi. Kesayangan. Bang, Ya. Udah ketemu Din ayamnya? Udah, Bang. makasih ya Bang udah bantuin Dina nyari ayam kesayangannya. Iya, Bu, sama-sama. Soalnya saya kasihan banget tadi sama dia. Ayamnya hilang dan minta bantuan sama saya buat nyariin ini ayam. Ya, syukur alhamdulillah deh ketemu juga ayamnya. Iya soalnya kan ini ayam kesayangannya, hadiah ulang tahun dari kakeknya. Oh, pantes. Dina, udah seneng kan ayamnya ketemu? Udah, Bang. Makasih ya, Bang Wizar. Iya, jangan sedih lagi ya. Iya. Ya antarin pulang Bang. Ya, yuk. Yuk. Akhirnya gua anter tuh si Dina sama emaknya buat ngambil itu ayam. Namanya emak-emak ya. Mereka berebutan ayam. Udah kayak perang dunia ketiga. Mama kalau udah ribut bukan main dah.
Santuy bang, santuy, asik. Di tengah hiruk pikuk jalanan, ada satu pemandangan yang bikin semua orang ngakak. Abang ojol kita nih yang santai abis. Bukannya nunggu lampu hijau dengan sabar, dia malah rebahan tuh di atas sadel motornya. Serasa di kasur empuk gitulah. Dengan gaya santuy, dia bahkan kayak dengerin musik. Kakinya tuh lihat, goyang-goyang kan? Woles sekali kau bang. Di tengah antrian panjang di pom bensin, kita punya sosok yang bikin suasana jadi ceria. Abang ojol kita dengan gaya khasnya tiba-tiba berdiri di samping motornya dan mulai deh joget asik sambil menunggu giliran isi bensin. Dia bergoyang seolah-olah sedang di panggung konser, lengkap dengan gerakan tangan yang bikin semua orang ngelirik. Orang-orang di belakangnya pun alhasil mesti nahan tawa tuh. Siapa sangka antrian bensin bisa jadi ajang penemuan bakat buat joget. Di tengah musim yang lagi anyep ini, saat semua driver ojol menunggu orderan dengan wajah bosan, tiba-tiba muncul aksi yang bikin ngakak. Salah satu abang ojol melihat tupai lucu di dekatnya. Dengan semangat yang menggebu, dia pun berlari mengejar tupai itu sambil teriak-teriak geli sendiri. Teman-temannya sesama driver yang melihat pun langsung heboh, menyemangati dengan teriakan lagi. Aduh, ada-ada aja kelakuan bapak-bapak ya. Di dunia ojol, terkadang hal-hal kecil bisa bikin kita ngakak. Seperti yang terjadi pada penumpang ini yang tiba-tiba merekam video. Dengan wajah serius, dia menunjukkan sepatu miliknya, lalu zoom ke sepatu abang ojol yang lagi memboncengnya. Ternyata sepatunya sama loh. Penumpang ini antara mau ketawa atau malah merasa ia sudah menemukan jodohnya. Di tengah perjalanan yang biasa-biasa aja, penumpang ojol kita ini menemukan momen yang luar biasa kocak. Dengan kamera siap sedia, dia merekam abang ojol yang punya rambut panjang, bak penyanyi rock, berkibar-kibar ke wajahnya. Bayangin aja, setiap kali abang ojol ngegas, itu rambutnya melambai-lambai seperti bendera yang terbang kencang. Penumpangnya pun gak tahan tuh dan mulai mikir, jangan-jangan si abang siang narik ojol malamnya nyanyi di kafe rock nih. Pada suatu sore yang cerah, pengendara motor kita sedang menunggu di lampu lalu lintas sambil melirik kanan dan ke kiri. Tiba-tiba telinganya menangkap suara musik yang menggelegar dari arah sebelah. Dia pun melihat abang ojol di sebelahnya dengan motor yang dilengkapi dengan sound system. Abang ojol itu dengan percaya diri memutar lagu yang enak banget. Dan alhasil tanpa sadar si pengendara motor yang merekam mulai goyang tuh di atas motornya. Hopa! Tarik bang! Tarik! Hahaha!